Sementara Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyebut sistem rumput hybrid yang diterapkan di lapangan JIS saat ini tidak dapat mendukung pelaksanaan Piala Dunia U17. Sebab menurutnya standar rumput yang diinginkan FIFA untuk Piala Dunia U17 harus bisa fast recovery, mengingat lapangan akan digunakan untuk turnamen dengan intensitas permainan yang cukup tinggi. Area pitch quality ini dari FIFA concernnya sebetulnya satu, itu adalah area intensitas. Jadi pitch itu harus bisa fast recovery karena yang paling terpenting dari penyelenggaraan turnamen FIFA World Cup U17 itu adalah pitch-nya harus tahan kepada pertandingan dalam intensitas tinggi. Sehari bisa dipakai 2 kali, kemudian jedanya bisa 1 atau 2 hari, baru akan dipakai lagi sehari 2 kali. Jadi intensitas tinggi inilah yang membuat metode dari FIFA memiliki spesifikasi tertentu, yaitu FIFA memilih untuk memakai metode yang namanya pitch stitching atau akar-akar rumputnya itu dijahit, di antara akar-akar rumput alaminya itu dijahit. Jadi sebetulnya itu hybrid juga, akan tetapi dengan metode yang berbeda, yang secara kekuatan lapangan untuk recovery-nya itu bisa lebih cepat untuk handle pertandingan dalam intensitas yang lebih tinggi. Ya, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mengirim surat resmi untuk PSSI meminta agar rumput Jakarta International Stadium untuk diganti. Dalam suratnya, FIFA mengatakan penggunaan rumput hybrid di Stadion JIS ini tidak sesuai dengan mekanisme pemasangan yang ditentukan untuk stadion berskala internasional. FIFA mengatakan ada mekanisme pemasangan khusus agar rumput stadion ini tetap konsisten kualitasnya, walaupun digunakan lebih dari 1 kali pertandingan dalam 1 hari. PSSI pun memiliki pekerjaan rumah untuk menggantinya, mengingat juga akan ada kunjungan dari FIFA 28 Juli 2023 ini. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan Effendi Syahputra selaku pengamat sepak bola dan jubir mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Henry Satrio. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Oh, selamat malam. Baik, Mas Henry. Lagi di mana Mas Henry? Oh, oke. Belum terlihat visualnya ya. Baik. Saya ke Mas Henry terlebih dahulu. Mas Henry pribadi sudah mengetahui ya terkait dengan surat resmi dari FIFA tersebut? Belum. Terus gini ya, saya itu bukan jubir mantan gubernur ya. Oke, monggo. Saya jubirnya Anies Baswedan, enggak. Jadi maksud saya kalau calon presiden disebut aja calon presiden. Oke, siap. Gitu. Nanti akan diganti jadi di atribusi jangan namanya. Muter-muter. Terus gini, tadi kan nih mengenai surat FIFA ya. Itu kan ada 2 hal tuh yang kontradiktif ya, yang dibicarakan oleh MNC dan yang diutarakan oleh Sekjen PSSI Ratu Tisha. Yang pertama tadi dikatakan rekomendasi instruksi FIFA. Ini yang mana yang benar nih? Rekomendasi FIFA atau instruksi FIFA? Instruksi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini ganti rumput ini tentang standar internasional atau tentang pelaksanaan U17. Itu 2 hal yang berbeda juga gitu ya. Jadi hati-hati nih, jangan menafsirkan sendiri ya MNC dengan apa yang disampaikan oleh FIFA. Nah kalau terkait rumput, Mas Anies kan sudah pernah bilang gitu, dan kalau kemudian mau direvisi, mau direnovasi ya nggak apa-apa juga. Karena kan ini untuk kepentingan bangsa ya. Menurut saya sih bagus-bagus aja gitu. Yang penting kan dan yang sudah jelas masyarakat Indonesia memahami dan mengerti serta mengingat bahwa JIS itu ada di Jakarta dibangun oleh Anies Baswedan gitu. Jadi kalau kemudian mau ganti rumput yang standar bisa digunakan Piala Dunia U17, ya ganti-ganti aja. Tapi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan itu. Yang pertama, instruksi dan rekomendasi itu berbeda. Kemudian standar internasional dengan standar pelaksanaan Piala Dunia menurut saya tidak bisa disamakan. Tapi kalau kemudian mau diganti rumputnya, as long as itu baik buat negara ya, dan baik buat pelaksanaan Piala Dunia U17, saya rasa nggak ada masalah tuh gitu. Oke, tapi soalnya kan kita mengingat ini namanya aja International Stadium begitu, Mas Henry, Mas Hensat. Kalau misalnya bicara mengenai ya International Stadium atau stadion internasional kan berarti harusnya kan sarana dan juga prasarana pendukungnya kan sesuai dengan standarisasi internasional tersebut. Iya, ini ngomongin sarana prasarana yang lain atau ngomongin rumput? Termasuk rumput di dalamnya. Nah, sekarang saya tanya balik, ini kamu ngomongin standar internasional atau standar pelaksanaan Piala Dunia?
Yang tadi diomongin Ratu Tisa standar pelaksanaan Piala Dunia loh. Aha, standar pelaksanaan Piala Dunia kan juga masuk dalam kompetisi internasional. Nggak, tadi dia bilang karena rumput yang ini, ya, yang hybrid ini dari sisi penggunaan bisa cepat recovery. Dalam satu pertandingan, satu hari bisa 2 pertandingan gitu. Nah pertandingan internasional kan nggak harus 1 hari 2 pertandingan. Dia bisa 1 hari saja, kemudian pertandingannya bisa di hari yang lain. Jadi jangan kemudian diterjemahkan sendiri tuh. Saya mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ratu Tisa. Jadi ini diganti rumputnya karena supaya lebih cepat recovery. Karena ada satu hari 2 pertandingan. Gitu kalau menurut saya. Dan lagi-lagi saya ulang, kalau memang itu baik untuk negara, kenapa enggak gitu, laksanakan aja. Oke, siap. Bang Effendi, monggo. Ya, saya pikir seperti penjelasan saya beberapa waktu lalu, kalau permasalahannya sudah di rumput, tentu itu suatu hal yang kaitannya sudah dengan alam ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa 3 bulan atau 4 bulan dalam proses rumput itu diperbaiki bisa tepat waktu gitu loh. Jadi menurut saya jangan terlalu ambil resiko. Ada banyak stadion-stadion lain yang bisa diverifikasi yang juga rumputnya memenuhi kelayakan untuk Piala Dunia U17 nanti. Dan saya pikir apa yang dilakukan PSSI sekarang adalah mempersiapkan alternatif-alternatif apabila JIS memang tidak bisa digunakan sesuai dengan instruksi dari FIFA tadi soal rumput. Jadi nggak harus JIS, Mas Effendi? Gimana? Tidak harus JIS begitu? Ya, kalau memang FIFA menginstruksikan rumput JIS tidak sesuai, ya tentu harus dicari alternatif. Karena kalau diinstruksikan diganti rumputnya, belum tentu juga rumputnya bisa sesuai dengan harapan FIFA dalam 3 bulan, 4 bulan ke depan. Sementara gelaran ini kan hitungannya sudah tinggal beberapa bulan di depan. Nah, makanya waktu itu saya pernah bilang, kalau permasalahannya di rumput memang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau permasalahannya adalah di masalah infrastruktur, seperti misalnya ruang ganti harus begini, ruang masuk bisnya harus begini, itu masih bisa kita antisipasi, masih bisa kita perhitungkan kapan selesainya. Tapi kalau sudah bicara masalah rumput yang harus diganti, ini terlalu beresiko untuk terus berharap misalnya JIS ini bisa digunakan. Jadi simpel aja gitu. Kan ada banyak juga stadion-stadion lain yang bisa digunakan. Misalnya Stadion Gelora Bung Tomo, ataupun di Sumatera itu kan ada Jakabaring. Nah, di Bali ada juga, dan sudah memenuhi kriteria. Karena memang stadion-stadion ini yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang gagal kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi nggak usah dipersalahkan. Kalau memang JIS tidak bisa memenuhi standar, ya nggak usah diikutin gitu loh. Ini kan yang paling penting adalah ini jangan dibawa masuk ke dalam ranah politis gitu loh. Nggak usah terlalu sering dibicarakan juga. Mau ngapain? Ini kan cuma gelaran U17 gitu loh. Kalau Anda lihat bagaimana gelaran U20 di Argentina kemarin, lapangannya jauh lebih jelek daripada ini gitu. Tapi kan digelar juga. Nah, status kita dengan Argentina itu sama. Kita juga adalah tuan rumah yang menerima gusuran dari Peru. Jadi nggak usah terlalu ini juga ya, sama aja dengan Argentina yang dapat gusuran dari Indonesia, kita juga dapat gusuran dari Peru. Jadi kalau memang JIS ini belum siap, dia nggak usah dipakai gitu. Gimana Mas Ensa? Emang enggak, itu betul tuh. Kalau kamu lihat pergelaran di Argentina kemarin, botak-botak itu lapangannya, pertandingan jalan aja. Berbeda dengan saya. Ya udah sih, mau dijalanin, mau dibikin gitu. Yang penting kan pertandingannya enak dilihat, enak ditonton. U17 ini kan levelnya level 3 dari Piala Dunia itu kan. Jadi maksud saya ya kalau Indonesia mau harum namanya perbaiki, laksanakan dengan baik gitu. Kalau saya sih nggak masalah ya. Revisi rumput aja orang Pak Jokowi itu ibu kota aja direvisi, apalagi cuma rumput. Atau kalau memang ini menjadi instruksi, ini kalau memang benar ini adalah instruksi dari FIFA bahwa rumput JIS harus diganti, jangan ambil resiko. Ya kita masih pakai stadion yang lain juga masih banyak di Indonesia yang layak menggelar Piala Dunia. Nggak masalah gitu kalaupun JIS tidak diikutkan menjadi tuan rumah JIS. Kenapa ini menjadi sebuah permasalahan? Menurut saya Pak Erick Thohir konsen saja kalau memang ini dirasa tidak mungkin, daripada menjadi polemik, ya cari aja stadion lain yang lebih layak. Bahkan sebenarnya untuk FIFA U17 ini gelar di Stadion Madia pun nggak apa-apa. Karena Piala Dunia U17 ini kalau digelar di belahan-belahan dunia lain, digelar di stadion yang kapasitasnya cuma 10.000, yang digelar di stadion kapasitas 20.000 nggak masalah.
Jadi nggak usah terlalu kemudian diangkat sekali masalah JIS ini. Kalau memang ini instruksi dari JIS tidak layak untuk menggelar atau dikarenakan rumputnya tidak sesuai standar dengan FIFA, asal itu memang instruksi dari FIFA, bukan instruksi ataupun statement dari ahli rumput seperti yang beberapa waktu lalu diangkat di media yang ramai diperguncingkan di lini masa kita. Oke, tapi kalau di sini sih narasi yang digunakan adalah meminta atau mengajukan. Nah ini kalau misalnya mungkin dari perspektif atau tafsiran bapak-bapak, baik Mas Effendi atau juga Mas Henry Satrio gitu, meminta atau mengajukan ini apakah sama dengan menginstruksikan atau bagaimana? Tapi yang jelas ada surat resminya begitu. Tapi dari PSSI sendiri memang berniat begitu untuk melakukan mekanisme penggantian rumput sesuai dengan standarisasi yang diminta oleh FIFA. Tanggapan Anda gimana Mas Effendi? Ya, kalau memang ini bisa dipenuhi, bagus sekali. JIS ini adalah salah satu mahakarya anak bangsa yang luar biasa. Memang kenapa rumput hibrid ini tidak berjalan baik di JIS ini, mungkin salah satu juga karena memang tidak dikelola dan tidak dipakai selama ini. Saya bersama Indonesia All Star adalah tim pertama yang merasakan bagaimana nikmatnya bermain di Stadion JIS. Setelah turnamen gelaran itu, tidak ada gelaran turnamen atau liga secara reguler bermain di Stadion JIS ini. Jadi menurut saya kalau JIS ini mau dipakai, dikelola dengan baik, saya pikir kualitas rumputnya luar biasa. Kami ikut merasakan bagaimana kualitas di rumput di JIS ini bagus, sangat bagus dan sangat oke ketika pertama kali kita pakai, ketika kita bermain dengan Barcelona Junior, kita bermain dengan Real Madrid Junior tahun lalu, sangat baik. Atletico Madrid. Dengan Atletico Madrid dan juga waktu itu kita ngundang Bali United. Dan ini lapangan cukup menarik, cukup bagus, cukup luar biasa. Hanya yang membingungkan setelahnya adalah 1 tahun kemudian muncul desus bahwa rumputnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianjurkan FIFA. Ini tentu menjadi pertanyaan buat kita semua. Tapi menurut saya memang karena ini pengelolaannya setelah turnamen itu memang tidak dipakai secara reguler. Jadi wajar saja kualitas rumput menurun. Tapi kalau ini ada niatan untuk diperbaiki, tentu sangat baik dengan infrastruktur Stadion JIS mewah, megah, dan merupakan satu-satunya stadion yang besar tanpa lintasan lari. Ini sangat layak kita jadikan ikon di Piala Dunia U17 kali ini. Oke, tapi sebenarnya untuk standarisasi penggunaan rumput atau adanya rumput begitu dalam sebuah stadion sepak bola dengan ya ada standarisasi tertentu kan kalau misalnya sebuah stadion tersebut bisa digunakan untuk gelaran misalnya seperti Piala Dunia U17. Itu ada ketentuannya sendiri kan Mas Effendi? Mestinya sih ada ya, jadi ada spesifikasi rumput yang selama ini disahkan oleh FIFA harus pakai itu. Beberapa stadion di Indonesia sekarang nggak boleh lagi menggelar liga karena rumputnya berbeda dengan spek rumput yang dikasih oleh yang ada dalam regulasi FIFA. Tapi khusus JIS memang rumputnya berbeda karena rumput hibrid. Rumput hibrid itu perpaduan rumput alami dengan rumput buatan yang dijahit. Nah, kalau info yang saya dengar rumputnya sama dengan yang ada di Stadion Tottenham Spurs dan yang ada di beberapa klub di Inggris. Hanya saja saya bingung juga kalau sekarang kemudian seperti keterangan Mbak Ratu Tisa tadi menjelaskan bahwa ini berbeda dengan yang ada di luar. Nah ini tentu menjadi polemik tersendiri lagi sekarang permasalahan rumput ini. Dan menurut saya cara yang paling simpel adalah mampu tidak kita mengerjakan ini, perbaikan ini sesuai dengan instruksi FIFA, sesuai dengan tepat waktu. Kalau memang mampu kita kerjakan, kalau memang tidak ya kita cari alternatif stadion lain, jangan dipaksakan gitu. Oke, baik. Mas Henry Satrio, polemik terus kemudian juga tadi pernyataan yang tadi Mas Henry Satrio juga sendiri dengar begitu dari Mbak Ratu Tisha, terus kemudian juga apakah PSSI juga sekarang saat ini sedang ditantang begitu untuk sanggup mengganti sebelum nanti gelaran U17? Tadi Vin, dengar itu tadi Pak Effendi bilang. Awalnya ini bagus nih stadion, baik-baik aja, digunakan pertandingan internasional, bagus. Cuma nggak mau dirawat, salah itu PJ Jakarta. Kenapa nggak dirawat itu JIS? Ya, jangan kemudian sekarang berpolemik yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Dia ikut juga periksa-periksa rumput, dia juga nggak ngerawat, dirawat dong itu. Itu kan aset Jakarta, aset Indonesia. Kan tadi udah dengar sendiri, itu bukan saya ngomong ya, saya hanya mengulang saja. Di awal-awal itu bagus, tapi nggak dirawat lah, gimana? Aduh, PJ. Oke. PJ dan juga warga DKI Jakarta bukan begitu berarti ya, Mas Hensat ya? Dong PJ dong, kan PJ ngurus para
Masa dia mau ganti Jaklingko dia bisa, ngerawat stadion dia nggak mau. Masa jadi PJ enaknya aja begitu. Terus sekarang kalau rusak, dia limpahkan kesalahan itu ke orang lain. Nggak gitu juga. Aduh, PJ. Jangan salah-salahan begitu ya Mas Hensat harusnya ya. Dan sekarang pejabatnya kan Pak Heru yang rawat. Baik. Gitu. Kalau menurut saya ini Mas Anies sudah bangun. Kalau memang mau diperbaiki. Buat Indonesia silakan. Nggak ada polemik, kemudian nggak ada nyesel-nyesel, itu udah dibangun bagus waktu itu, nggak dirawat, nggak digunakan, kan Mas Anies udah nggak jadi gubernur. Kan sudah ada PJ-nya yang ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi. Nah kalau kemudian Pak PJ nggak mau merawat, tidak mau menggunakan, ya jangan salahin orang lain. Baik, Mas Effendi. Tapi saya juga jadi penasaran ketika dulu klubnya Mas Effendi bertanding begitu dalam JIS, ya memang tidak ada masalah apa-apa begitu, ada dapat informasi ini, ya maksudnya saya nggak tahu ya apakah harus menanyakan sampai sedalam itu apa tidak gitu terkait dengan bagaimana infrastruktur pendukung dalam JIS gitu. Ketika seorang tim atau ya klub atau tim bermain di sana. Rasanya kalau gimana waktu itu? Secara rumput tidak ada masalah ya, kualitas bagus, bahkan kita main 1 hari 2 kali ya, main sore dan main malam setiap harinya selama 3 hari. 2 kali sehari? Dan 2 kali 1 hari, main di sore dan main di malam. Jadi tidak ada masalah. Itu kan memang dari awal stadion itu pertama kali dipakai secara pertandingan resmi itu adalah ketika gelaran International Youth Turnamen 2021 kalau saya waktu itu. Memang tidak ada masalah. Kita main 4 tim secara bergantian sehari 2 pertandingan. Dan stadion waktu itu benar-benar fresh, masih baru, kondisinya semua dalam keadaan baik, ruang gantinya juga standarnya sangat berkelas, kelasnya kelas internasional, ada ruang mandi jacuzzi di dalam ruang gantinya, ada mandi air hangat, terus ruang gantinya juga sangat luar biasa. Saya pikir ini stadion standarnya memang standar stadion sepak bola modern yang cukup bagus, dan rumputnya tidak ada masalah sebenarnya waktu itu. Cuman memang saya tanya-tanya ke teman-teman, karena memang jarang digunakan dan memang kurang perawatan, akhirnya rumput hibrid ini kan harus dirawat dengan intensif, Mbak. Jadi kalau perawatannya tidak dilakukan secara maksimal, tentu kualitas dia akan turun lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir ini karena tidak dipakai secara reguler. Kalau seumpamanya stadion ini dipakai secara reguler, misalnya oleh Persija Jakarta mengelola stadion ini, mungkin stadion ini akan lebih terawat, terutama rumputnya. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi harus semakin sering digunakan. Dijadikan narasumber ini jubirnya PJ Pak Heru ini. Oke deh. Tapi saya setuju sih tadi. Makanya dipakai, punya fasilitas bagus-bagus. Tapi saya setuju tadi sih dari narasi baik Mas Hensat dan juga Mas Effendi gitu ya. Stadion kalau misalnya sudah sebagus JIS begini harusnya semakin sering digunakan begitu untuk pertandingan sepak bola gitu. Ini mungkin menjadi pertimbangan sendiri ya. Baik, Mas Hendri Satrio dan juga Mas Effendi Syahputra, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi dalam kesempatan ya.